Salam pemirsa, selamat pagi, siang, sore. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kali ini kami hadirkan informasi tentang Illuminati yang disimbolkan sebagai sebuah mata yang dikelilingi oleh pancaran cahaya dan dikelilingi segitiga. Pada tahun 1995, seorang Illuminatus Amerika Serikat Steve Jackson menciptakan permainan kartu yang disebut Illuminati, New World Order, atau tatanan dunia baru. Game ini merupakan permainan kartu di balik cerita dari organisasi misterius Amerika, Illuminati. Namun dalam 25 tahun terakhir, permainan ini terus membuktikan prediksinya dari peristiwa dunia. Setiap peristiwa itu bukanlah hal yang baik, dan di tahun ini kartu ini juga menyebutkan sebuah ramalannya. Simak informasinya berikut ini tentang kartu Illuminati. Illuminati. Organisasi Illuminati yang misterius didirikan pada tahun 1776 oleh Adam Weishaupt dari Jerman, hingga kini telah berusia 244 tahun sejarahnya. Dikatakan sebagai organisasi misterius karena Illuminati tidak pernah merekrut anggota secara terbuka. Konon katanya, untuk bergabung dengan Illuminati harus memenuhi 3 syarat, yakni 1. Garis keturunan dari keluarga yang menjadi bagian dari Illuminati. 2. Anda memiliki syarat yang mereka butuhkan, misalnya Anda seorang jenius yang menguasai suatu bidang tertentu atau orang yang berpengaruh. 3. Anda adalah seorang miliarder yang berpengaruh. Sederhananya, Anda menggunakan uang Anda untuk mempengaruhi dan mengontrol suatu bidang yang dibutuhkan oleh Illuminati. Jadi Anda dapat bergabung dengan klub ini. Dikabarkan bahwa dalam 200 tahun terakhir, banyak peristiwa yang terjadi tidak terlepas dari organisasi ini. Eye of Providence pada uang kertas Amerika secara luas dianggap sebagai logo Illuminati. Untuk diketahui, Eye of Providence adalah mata ilahi atau mata Tuhan yang melihat segalanya. All-seeing eye juga disebut mata satu. Itu merupakan simbol sebuah mata yang dikelilingi oleh pancaran cahaya atau gloria dan biasanya dikelilingi segitiga. Simbol ini sering dimaknai sebagai perlambang mata Tuhan yang mengawasi umat manusia. Pada masa modern, penggambaran simbol ini yang paling terkenal terdapat di bagian belakang lambang negara Amerika Serikat yang muncul pada uang kertas $1 Amerika Serikat. Dari sini bisa dilihat betapa kuatnya pengaruh Illuminati. Bahkan Amerika Serikat pun didirikan dengan bantuannya. Selain Eye of Providence, mata ilahi, Illuminati juga memiliki gestur atau isyarat tangan. Gestur ini biasanya dilakukan dengan sengaja saat diliput media. Begitu menunjukkan isyarat tangan ini, artinya Anda adalah anggota Illuminati. Selain itu, ada 2 macam dari isyarat tangan ini. Pertama, seperti ini. Isyarat tangan ini mewakili mata ilahi. Kita dapat melihat banyak superstar di Amerika Serikat sering membuat isyarat tangan ini di atas panggung, dan bahkan Hitler yang terkenal jahat itu diduga adalah salah satu anggota Illuminati. Isyarat tangan lainnya adalah mengarah ke bawah. Saat ini penanggung jawab operasional Illuminati adalah yayasan bernama Lucifer. Alamat yayasan ini juga dipilih secara khusus di 666 Union Street, Brooklyn, New York. Intinya alamat ini juga merupakan institusi permanen dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Topik utama yang akan kita bicarakan hari ini adalah kartu Illuminati, yakni permainan kartu yang dirancang dengan latar belakang Illuminati. Permainan ini dirilis pada tahun 1995. Sebenarnya kartu permainan ini tidak begitu menarik dan terkenal seperti halnya permainan Monopoly atau permainan Dungeons and Dragons. Namun setelah peristiwa serangan WTC 11 September 2001, tragedi 11 November 2001, pada 11 September 2001 pagi waktu setempat, 19 militan dari kelompok ekstremis Islam Al-Qaeda membajak 4 pesawat dan melakukan serangan bunuh diri yang menargetkan warga Amerika Serikat. 2 pesawat sipil yang dibajak terbang ke arah Menara Kembar World Trade Center di New York. Pesawat ketiga menabrak Pentagon di Virginia, dan pesawat keempat awalnya akan terbang ke Washington DC untuk menabrak Gedung Putih. Namun karena perlawanan dari penumpang dan kru pesawat, akhirnya berhasil mengambil alih kendali pesawat.
Sayangnya pesawat keempat ini tidak mendarat dengan selamat. Terakhir United Airlines penerbangan 93 jatuh di sebuah pabrik tambang batu bara kosong di sekitar St. Xavier, Pennsylvania. Pada saat-saat terakhir hidup mereka, para kru memutuskan untuk mengorbankan diri dan menyelamatkan banyak nyawa penumpang. Setelah kejadian ini, ada yang melihat dua kartuh di kartuh Illuminati tampak sangat mirip dengan menara kembar World Trade Center pasca serangan itu. Pemirsa dapat melihat lebih dekat gedung di kiri bawah juga tampak sangat mirip. Bahkan kita bisa melihat simbol-simbol yang mewakili Illuminati di gedung ini. Kartuh lainnya secara langsung dan dengan jelas menyatakan itu adalah gedung Pentagon. Setelah serangan di menara kembar, ada media yang merekam foto asap tebal dari menara kembar ini. Pada saat itu banyak orang berteriak panik, seolah-olah mereka melihat muka iblis di foto ini, dan gambar yang menyeramkan seperti itu ternyata sudah ada di kartuh Illuminati. Karena ketiga kartuh ini sangat akurat memprediksi peristiwa tersebut, kartuh ini pun menjadi terkenal dan mengalami lonjakan pembelian. Selanjutnya, semakin banyak orang menemukan bahwa gambar-gambar di kartuh Illuminati terus terjadi di kehidupan nyata. MH370. Pada 8 Maret 2014 sekitar pukul 12.42 dini hari, Malaysia Airlines MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, membawa total 239 penumpang di dalamnya. Pesawat dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Beijing pada pukul 6.30 pagi waktu Beijing, namun maskapai tersebut hilang secara misterius hingga hari ini. Ketika diketahui lokasi pencarian dan penyelamatan saat Malaysia Airlines kehilangan kontak, tak disangka jaraknya 108.000 mil jauhnya dari tempat yang belakangan diyakini sebagai posisi terakhir Malaysia Airlines. Lokasi pencarian dan penyelamatan pertama berada di Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand. 3 hari kemudian lokasi pencarian dialihkan ke Samudra Hindia, yaitu lokasi terakhir jatuhnya maskapai MH370. Belakangan ada yang menemukan kemungkinan besar lokasi pesawat jatuh ke laut itu ternyata sudah ada di kartuh Illuminati sejak 19 tahun lalu. Dan yang paling menyeramkan adalah tulisan pada kartuh ini, peringatan dini. Putri Diana. Putri Diana dari Inggris lahir pada tahun 1961 dari keluarga bangsawan. Orang tuanya melahirkan 5 anak. Diana adalah anak keempat dalam keluarga. Pada 29 Juli 1981, Diana menikah dengan Pangeran Charles. Meskipun Diana dilahirkan dari keluarga bangsawan dan kemudian menjadi putri Wales setelah menikah dengan Charles, tetapi Diana tetap sederhana dan bersahaja. Pada 1980-an, ada sebuah fenomena di dunia, yakni penyakit baru yang tidak dapat disembuhkan, AIDS. Pada masa itu selama menderita penyakit ini sama saja dengan diberi label. Semua orang menghindarinya karena rasa takut, sehingga membuat banyak pasien tidak hanya menanggung siksaan fisik dan mental akibat momok penyakit yang dideritanya, tetapi juga tatapan sinis masyarakat bahkan kerabatnya. Pada tahun 1991, Diana berkunjung ke bangsal AIDS di Sao Paulo, Brazil. Tanpa perlindungan apapun, Diana langsung menggendong anak laki-laki yang menderita AIDS pada saat itu. Pelukan itu jauh lebih berharga dari selaksa kata, dan semua yang hadir pun meneteskan air mata haru menyaksikan tindakan spontan Putri Diana. Putri Diana memberi pesan dunia dengan tindakan nyata bahwa AIDS tidaklah menakutkan, tetapi hal yang mengerikan adalah ketidakpedulian dan sikap dingin manusia. Pada 30 Agustus 1997, Diana yang baru setahun bercerai dengan Pangeran Charles berkencan dengan pacarnya, Dodi El-Fayed di Prancis. Saat itu kerumunan paparazzi atau jurnalis ingin mengambil foto kencan mereka. Karena ingin menghindari jepretan kamera para wartawan, mobil yang ditumpangi Diana kehilangan kendali dan menabrak Pont de Ay-Elma jembatan Alma Paris. Hingga akhirnya Putri Diana dan Dodi El-Fayed kekasihnya meninggal dunia. Kematian Diana seketika mengejutkan banyak orang. Banyak orang bertanya-tanya mengapa Tuhan mengambil peri kesayangan mereka. Belakangan ada yang mendapati bahwa kecelakaan tragis itu telah diprediksi dalam kartuh Illuminati. Selain dengan jelas tertulis Putri Diana pada kartuh tersebut, juga disebutkan bahwa kartuh tersebut dapat mencegah dari serangan apapun, kecuali media.
Tapi yang mengerikan adalah ketika Diana jungkir balik di dalam mobil, para wartawan yang semula mengejar mereka ternyata justru lebih dulu sibuk menjepret sana-sini, bukan menyelamatkannya. Pemandangan itu kebetulan sama persis dengan jepretan kamera wartawan yang mengelilingi Diana di kartu Illuminati. Putri Diana yang suka membantu orang lain dengan tulus semasa hidupnya, justru tidak mendapatkan bantuan apapun pada saat nyawanya paling membutuhkan bantuan. Pangkalan di bulan. Sebelumnya sumber terpercaya pernah menyebutkan bahwa bulan kita itu sangat unik. Saking uniknya bulan tidak terlihat seperti satelit yang terbentuk secara alami. Misalnya matahari dan bulan sekilas tampak sama besar dari bumi karena kebetulan yang sangat akurat. Inilah sebabnya mengapa kita bisa melihat gerhana bulan dan gerhana matahari. Tidak hanya itu, bahkan bulan pun kemungkinan berongga atau memiliki ruang di bagian dalam. NASA pernah 2 kali melakukan percobaan gempa di bulan, dan tak disangka, percobaan pertama menyebabkan bulan terus bergetar selama 55 menit. Sementara percobaan kedua bahkan lebih aneh lagi, karena NASA mendeteksi bulan bergetar selama total 3 jam 20 menit. Hal itu menimbulkan tanda tanya para ilmuwan. Jika bulan itu padat, tidak mungkin akan bergetar selama itu, kecuali berongga. Dan bintang yang terbentuk secara alami tidak mungkin berongga. Selain hal-hal aneh di atas, ada juga fenomena unik di bulan karena sebab yang disebut penguncian pasang surut. Artinya bulan selalu hanya memiliki satu sisi menghadap kita. Oleh karena itu, selama ini banyak yang percaya bahwa bulan kemungkinan besar adalah kapal induk luar angkasa yang diciptakan oleh alien dan mereka tinggal di bulan atau di balik bulan. Kebetulan pada misi NASA ke bulan di masa lalu, mereka terus-menerus mengambil foto UFO. Bahkan Google Maps juga menangkap sejumlah besar bangunan misterius dan banyak penggemar astronomi yang selalu menyaksikan UFO yang keluar masuk saat mengamati bulan. Meskipun NASA terus menginformasikan tidak ada alien di bulan, tetapi kartu Illuminati telah lama memberitahu kita dengan jujur, memang ada pangkalan alien di bulan. Dan bahkan orang-orang yang selalu curiga bahwa manusia mungkin tidak akan pernah mendarat di bulan, itu juga telah dikonfirmasi di kartu Illuminati. Banyak orang yang menanyakan, apakah manusia pernah mendarat di bulan? Pandangan para ahli mengatakan, pernah, pasti pernah. Setelah mendarat di bulan ketika itu, dia secara tidak sengaja menemukan keberadaan alien. Jadi NASA mau tidak mau harus mengambil kembali beberapa foto di studionya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kesalahpahaman bahwa manusia tidak pernah mendarat di bulan. Sebenarnya banyak tempat misterius tentang bulan. Peristiwa saat ini, karena kemungkinan prediksi Illuminati yang tinggi, jadi sebelum pergantian tahun ini, banyak orang yang mencoba menemukan beberapa petunjuk di kartu Illuminati yang tersisa, dan kemudian beberapa orang mencermati kartu ini. Mari kita lihat dulu kartu yang disebut bencana komprehensif ini. Jelas ada beberapa poin pada kartu ini yang sangat menarik perhatian. Pertama adalah lonceng yang runtuh. Lonceng ini mencoba menunjukkan lokasi bencana yang akan terjadi. Beberapa netizen kemudian mendapati bahwa lonceng itu sangat mirip dengan jam Wako Clock Tower di Ginza, Tokyo, Jepang. Selanjutnya 5 orang yang menggunakan baju warna-warni ini sesuai dengan warna cincin Olimpiade. Banyak orang mengira ini adalah pengingat waktu terjadinya bencana, yaitu ketika Olimpiade diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Ada juga orang yang telah lama mencermati kartu Illuminati. Di kartu tersebut sepertinya ada 4 angka, 4511, dan keempat angka ini ternyata sesuai dengan alamat Toserba Wako di Ginza, Tokyo, Jepang. Yang terpenting di tahun ini, pihak penyelenggara mengumumkan rute road running untuk Olimpiade Tokyo 2020. Rute ini akan melewati Wako Department Store Tokyo, Jepang. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.